Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dari case yang dilakukan ini, patut kiranya kita bersyukur atas harusnya kita tetap ngeyel gitu ya, tetap istilahnya ngotot pada Allah SWT dengan memantaskan diri kita untuk aktivitas yang kira-kira menimbulkan layak atau pantas kita ditolong oleh Allah SWT. Yang ngeyel, yang ngotot, kemudian ikhtiar terus-menerus, aktivitas penjualan yang mulai dari model A sampai model Z kita lakukan, itu bagian dari ngeyel kita, bagian dari ikhtiar kita yang kita lakukan. Dan semuanya harapannya teman-teman yang ada di Jagat Land Group ini juga ngeyel dan ngotot bagaimana pokoknya kita ada penjualan sehingga kita layak dan pantas oleh Allah ditolong untuk menemukan jalannya. Seperti Muhammad Al-Fatih ketika menghancurkan, ingin masuk Konstantinopel, 400 kapalnya yang dibikin, menurut sejarah konon itu pasukan terbesar dan terbanyak untuk masuk ke Konstantinopel. Kemudian juga ada orang Yahudi yang menawarkan jasanya untuk membuat proyek peluru, yang ketika ditawarkan proyek peluru itu kepada Konstantinopel, kamu di sini dulu, nanti saya bayar, tapi enggak, sama Al-Fatih langsung dibayar 4 kali lipat, membuat meriam yang panjangnya hampir 8 meter, jumlahnya 8, mobilisasi dari satu tempat kepada tempat yang lain membutuhkan banyak, tetap Konstantinopel tidak runtuh. Terus masih belum lagi jumlah pasukan yang luar biasa untuk mengepung benteng Konstantinopel berhari-hari, dan kemudian memakai jalur terowongan bawah tanah juga tidak bisa masuk, dikasih tier itu semacam alat minyak yang kemudian bisa dibakar, tidak bisa tetap mengalahkan. Dan salah satunya apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih untuk masuk, yaitu mengangkat kapal-kapal yang ada itu untuk masuk wilayah yang lebih dalam. Ada Bukit Galata yang ada di situ, dan kemudian dibawa naik selama semalam, puluhan kapal akhirnya masuk wilayah kekuasaannya Konstantinopel, yang akhirnya untuk menebus rantai-rantai itu, rantai-rantai di lautan, yang akhirnya jalan putar lewat gunung itu dalam waktu semalam bisa menggempur Konstantinopel, dan akhirnya Konstantinopel itu jatuh. Yakin terhadap sunnah Nabi ketika di perang Khandaq, ketika menggali parit, apa yang akan ditaklukkan, yaitu Konstantin dulu. Dan sejak beberapa abad kemudian, akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa membuktikan bisa masuk dan bisa menaklukkan Konstantinopel. Saya kira butuh cara-cara kreatif. Saya kira kita butuh memantaskan diri. Allah itu memberikan kepercayaan kepada kita untuk terus membesar dengan semangat 1 triliun yang kita tetapkan. Teman-teman sekalian, ini berlaku pada semuanya sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita secara pribadi bisa memantaskan diri untuk diberi amanah yang lebih besar lagi. Misalkan keberanian untuk melamar seorang perempuan, kalau umurnya sudah cukup, ini bab keberanian gitu ya. Saya memberanikan diri lulus D3 itu langsung, tapi tidak boleh. Tapi masih kalah sama Mas Lito ya mungkin ya, yang lebih nikah umur 19 tahun. Oleh karena itu teman-teman, mari kita memantaskan diri kita, ngotot, ngeyel, agar Allah itu memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita ini dianggap layak untuk diberi amanah yang lebih besar.
Kalau kita masih santai, kalau kita masih kira-kira tidak beringinan untuk maju, lambat untuk mengeksekusi, datang kita mungkin masih kacau balau, kita nggak bisa memimpin pasukan yang kita punya, kita masih amburadul dan seterusnya, hal-hal yang di bawah standar, jadi mungkin Allah menganggap kita masih belum mampu untuk memikul amanah yang berat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lagi, kawan-kawan, kecuali menumbuhkan diri kita, kecuali memantaskan diri kita, dan saya pun berusaha secara pergaulan, secara leverage, secara ilmu pengetahuan, kita terus upgrade dengan banyak membaca, dan mungkin melihat, mendengar dari YouTube, silaturahim, setiap hari memang saya agendakan hari ini silaturahim, dan mungkin untuk ikut pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan itu banyak, tidak harus berbayar, baca buku itu banyak, dan ketika implementasi saya kira itu bagian dari untuk memantaskan diri kita agar kita bisa siap untuk mengelola tim yang lebih banyak, mengelola target yang bisa dicapai dengan sangat efisien dan seterusnya. Kira-kira itu mungkin mari kita bersemangat untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.